Ya, halo, halo bosku. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua tentunya. Gimana juga cicilan, hati, dan lain sebagainya. Pasti baik dong. Oke, jadi saya nggak akan berlama-lama. Saya ingin berbicara soal main gear. Jadi saya punya pengalaman soal main gear yang ada, spare part main gear yang ada di reel pancing saya. Ini reel pancing saya dan ini sudah saya ganti, hmm, sudah bisa dipakai. Nah, jadi saya punya pengalaman soal saat saya membeli reel pancing ini di platform online begitu. Saat uh, paket saya datang, saya langsung mengambilnya saja dan saya entah bagaimana saya langsung menyelesaikan syarat-syaratnya dengan memberi bintang dan memberi apa ya istilahnya, ya hanya memberi bintang dan menyelesaikan semua. Oke, menjadi barang saya. Dan kemudian saya langsung unboxing saja tanpa mengabadikan dalam bentuk video. Jadi saya terlalu excited dengan reel ini, jadi saya langsung buka saja. Saya langsung buka dari bungkusnya dan lihat sebagainya dan saya langsung pasang handle-nya. Ketika saya pasang handle-nya dan saya putar, ketika saya putar, setiap hampir 3 kali putaran itu bunyi tak, tek, 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 tak, tak, tak begitu. Walaupun suaranya tidak begitu terdengar, tapi lumayan, nggak begitu mengganggu sih. Pada dasarnya nggak begitu mengganggu. Tidak begitu mengganggu sampai pada akhirnya oke, ini jadi barang saya coba untuk mancing dan sekitar 4 atau 5 hari kemudian saya mulai mancing dengan cara casting. Saya lempar umpan saya casting, tang 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 dan lain sebagainya. Kemudian kendala lain muncul. Bunyinya memang tidak begitu terasa, tetapi tiba-tiba ada terasa kayak ada yang mengganjal di dalam. Jadi tiba-tiba berhenti. Dan saya harus paksa lebih kuat lagi, agak lebih kuat untuk terus menggulungnya. Begitu. Memang tidak begitu terasa banget ya, tertahannya atau kayak terasa mengganjalnya itu, tapi cukup uh, mengganggu begitu. Cukup mengganggu. Dan tidak sampai situ saja. Kemudian saya mendapatkan persoalan baru, yaitu reel pancing saya atau senar ini dia melilit di ujung spool. Tahu bagaimana caranya? Dia melilit di ujung spool dan kalau sudah kebanyakan dilepas. Dan saya juga kadang tidak perhatikan itu begitu. Saya tidak lihat kalau senar saya sedang di ujung spool karena saya sedang melihat umpan begitu. Ketika lepas dan berudul, dan situ mulai sadar, waduh, berantakan. Dan bikin malasnya adalah ketika saya coba untuk rapikan dan itu nggak bisa, maka senar P ini akan ruwet, akan bundet jadi satu begitu. Kadang bisa saya rapikan pelan, coba lagi sampai lurus, tarik satu jadi. Tapi kalau tidak bisa ya bagaimana lagi, potong. Sisa panjangnya bagaimana? Mungkin begitu. Sisanya aduh, nggak tahu lah kemana pokoknya. Udah hilang di sawit-sawit. Sisa senarnya. Nah, itu persoalan ketiganya. Nah, ketika toko online, jadi saya mulai gelisah dengan itu.
karena satu barang ini nih, dimana ujungnya yang kecil ini sekitar berapa, yang 15 atau 14 gigi ini hancur. Jadi ada 3 mata gigi yang hancur. Mungkin teman-teman bisa lihat. Oh, bagaimana ya? Terlihat atau tidak? Oke, fokus. Oke. Nggak fokus mungkin. Ya, jadi itu problemnya yang muncul ketika saya membeli. Itu tadi adalah persoalan yang muncul pada saat saya membeli. Begitu. Dan saya membeli, dan beberapa hari kemudian, sekitar 4 atau 5 hari, saya mulai coba mancing, dan kendalanya itu 3 kendala itu di awal. Nah, sehingga saya menjadi tidak nyaman saat mancing. Oleh sebab itu, saya coba untuk lihat kembali tutorial beberapa konten kreator untuk reel sendiri, melihat bagaimana mereka membongkar, melihat apa saja isinya di dalam. Dan kemudian dengan seketika saya pahami, saya coba lihat, untung saja ada tutorialnya untuk membongkar atau melihat isi dalam dari reel ini, begitu. Sehingga seketika saya bisa jadi salah satu orang yang membongkar atau menjadi mekanik dalam konten reel itu sendiri, reel pancing. Dan saya langsung coba untuk bongkar, karena di awalnya saya juga belum punya alat-alatnya, dan saya coba untuk beli obeng-obeng kecil itu seperti mungkin terlihat di ujung sana, dan saya coba beli dan saya coba untuk bongkar. Satu persatu saya lihat detailnya, pelan-pelan. Saya lihat di depan sini tidak ada masalah, saya bongkar sampai full. Hanya tinggal di mesin yang saya belum bongkar. Saya belum bongkar mesin, dan saya bongkar mesinnya, alatnya baru. Coba lihat bagian-bagian spare partnya. Dan setelah saya bongkar spare partnya, alangkah terkejutnya, dan saya lihat detailnya apa yang salah dari masing-masing barang ini gitu. Saat saya melihat detailnya, rupanya benar-benar terjadi. Mungkin teman-teman bisa lihat. Ini ada 1, 2, 3 gigi reel, 3 gigi main gear yang rusak. 1, 2, 3. Jadi saya beranggapan bahwa persoalannya di main gear. Kenapa begitu? Ya mungkin karena di awalnya, dari awal saya beli dan saya unboxing, dan itu terjadi bunyi tak dan lain sebagainya, dan ada kadang berhenti, dan saya terus memainkan reel ini sehingga mata atau gigi dari reels ini hancur. Nah, jadi saya juga tidak tahu, entah dari saat pembuatannya, perakitannya, pekerja itu kurang teliti melihat main gear yang jadi begitu, yang seharusnya sudah disortir tetapi masih dipakai, atau lupa tidak
jelas melihatnya begitu, sehingga saya mendapatkan barang ini dan kemudian kerusakannya saya teruskan kembali sehingga menjadi seperti ini. Yang kecil nih ya, maksud saya yang kecil ini jadi tidak rapi, dan itu yang menyebabkan kadang spool ini agak punya kelonggaran. Jadi kalau misalnya dalam keadaan maju spool itu nah ini bisa dimasukkan langsung drop gitu di awalnya. Ini sudah saya ganti dengan produk yang baru. Nah jadi karena saya mulai jenuh dan saya coba untuk lihat di toko online ada nggak yang jual main gear ini, sehingga saya coba untuk scroll di toko online dan ada satu barang dari ya tidak perlu disebut, ada, dan di situ ada dua varian, yang biru non power handle, yang merah khusus power handle. Karena reel saya ini adalah power handle, maka saya beli yang power handle yang bagian merah. Tapi yang menjadi kegelisahan saya karena saya kurang paham dengan dunia spare part pancing. Di situ tertera dalam tulisannya 500 sampai 1000 dalam ukurannya. Sedangkan yang saya butuhkan adalah ukuran 1000. Sehingga saya coba di toko offline, saya coba di toko pancing terdekat di sini 4 atau 5 saya datangin, mereka tidak ready barangnya. Yang ready rata-rata ukuran 2000, 3000 sampai 5000 yang banyak, dan ukuran 1000 itu hampir tidak ada. Sehingga saya mulai kebingungan bagaimana caranya, karena dalam toko online hanya ada tertera tulisannya 500 sampai 1000 ukurannya, dan saya merasa seperti membeli spare part seperti kucing dalam karung begitu. Saya tidak melihat bagaimana bentuknya dan lain sebagainya, dan ukurannya sama apa tidak. Nah jadi saya mau nggak mau saya coba untuk beli, saya perbaikin, dan hasilnya lumayan. Di sini ada 4 produk yang ada 4 bagian spare part yang saya ganti, yaitu pertama tentunya main gear, yang kedua selongsong besi, yang ketiga ini kayak pengaitnya, yang keempat adalah ini ball bearing yang ada di ujung spool ini. Jadi kalau teman-teman mau tahu apa aja yang disediakan oleh produk yang saya ganti ini atau main gear itu, satu setnya spare partnya, yaitu ada 8 pieces. Yang pertama tentu saja main gear, yang kedua itu adalah ini yang bagian bisa jalan maju mundurnya itu, untuk rute jalannya ini, jadi untuk tahan begini, ini rutenya begitu. Nah ini yang ketiga, sehingga lalu dapat satu lagi ball bearing, istilahnya apa begitu, saya kurang tahu, untuk yang depan sini, untuk tahanan ini satu.
kemudian mendapatkan tutup seperti ini di depan ini, dan kemudian dapat ini yang saya sebutkan tadi, kuningan, besi kuningan untuk relnya, kemudian ball bearing, kemudian tutup spool, dan satu lagi pelumasnya ya. Jadi yang saya beli, yang saya dapatkan adalah produk dari Daido itu sendiri, Super Gear Oil. Jadi oilnya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, selanjutnya bagian kita sudah ganti dan ini sudah terpasang. Walaupun hanya satu yang rusak, saya tetap mengganti bagian yang menyatu dengan main gear ini, yang menjadi satu arah begitu. Dan hasilnya lebih asik, walaupun tidak istilahnya, tidak semulus putarannya, tidak begitu mulus, tetapi tidak ada yang mengganjal dan lain sebagainya, udah tidak ada lagi. Rasanya sudah enak dan lebih nyaman suaranya, tidak ada suara yang mengganggu lagi, seperti kayak misalnya tak 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 begitu, tak tak tak, atau seperti tiba-tiba tertahan, itu tidak ada lagi. Dan kemudian saya sudah coba di parem depan, saya coba berulang kali melempar, dan senarnya tidak hilang di tidak lagi di ujung spool, ujung tutup spool ini tidak ada lagi yang sangkut di ujung spool. Jadi saya tidak perlu putus lagi, hanya perlu mungkin beli lagi lah sebenarnya. Nah, mungkin dikarenakan dia berhenti di tutup spool karena ada beberapa momen mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada lecet bekas senar PE. Nah, bukan lecet ya, istilahnya kayak sempat hampir berkarat di sini karena tergesek dengan senar PE. Jadi senar PE-nya duduk di sini, duduknya di atas. Ya, sehingga mungkin ya tidak di dalam sini, masuk ke dalam, tapi duduk di atas, di senar PE-nya, duduk di atas ini, dekat besi ini. Nah, begitu. Jadi sekarang sudah di istilahnya udah di dalam lah, intinya udah bisa masuk ke dalam. Dan saya coba terus masih enak dan tetap enak, walaupun memang tidak selancar reel yang baru dibeli. Misalnya beginikan saja dia sudah berputar sendiri dan lain sebagainya. Nah, sehingga worth it nggak kalian ganti? Kalau menurut saya, kalau teman-teman hanya berminat hanya mengganti ininya saja, saya kemarin lihat di toko online sekitar 30 atau 40-an harganya, sekitar segitu. Tapi saat saya beli, waktu saya ambil satu set itu sekitar 90-an, sedangkan harga realnya saya beli waktu itu 150. Jadi hanya tambah 50 sudah dapat reel baru lagi. Tapi karena saya suka dengan reel ini, saya coba daripada di rumah dan nggak dipakai-pakai dan jadi pajangan, saya pikir ya perbaiki saja. Toh mungkin untuk coba-coba begitu, teman-teman. Dan sukanya saya dengan reel ini adalah dari suaranya. Teman-teman bisa lihat suaranya sangat cantik.
Oh maaf, oh kekencangan ya. Cukup nyaring dan suaranya cukup keras. Nah, ini yang membuat saya suka, dan kombinasi warnanya dari bentuknya saya suka dengan reel ini. Dari spoolnya, dari yang lain sebagainya, dengan warna-warna yang agak ngedop atau bukan ngedop sih, ini lebih metalik ya, tapi agak soft sedikit, nggak begitu jreng begitu. Saya suka dengan reel seperti itu, sehingga saya tetap ingin memperbaiki reel ini begitu. Nah, jadi reel ini masih rekomendasi nggak mas? Masih menjadi rekomendasi atau tidak? Nah, tentu saja masih menjadi rekomendasi dengan ya ada yang lain-lain sebagainya, dengan reel-reel lain yang punya harga yang sama dan punya kelebihan yang lain juga kan. Nah, cukup masih bisa, tetapi dan kebetulan saya mendapatkan reel ini, saya beli, dan kebetulan saja ada satu part yang kurang bagus, atau di daleman atau spare partnya ada yang kurang, sehingga saya mendapatkan kendala. Kalau tidak mendapatkan kendala, mungkin dia akan menjadi 100%. Orang akan membeli. Seperti pada umumnya, dan kita bisa lihat di toko online banyak orang yang cari ini. Atau orang membeli sampai sekarang. Saya beli, dilihat di toko online, mulai yang di awalnya harganya 100-an, terus banyak yang beli dan harganya naik dan lain sebagainya. Saya dapat diron harga 150-an, 50.000. Nah, jadi reel ini worth it, dan kebetulan saja saya mendapatkan reel yang kurang begitu ya. Jadi sampai sini saja video saya, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.